Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih sempat berkumpul di kelas kita ini guna untuk melanjutkan pembelajaran kita di materi atau mapel pendidikan agama Islam. Ya, salawat dan salam semoga tetap terkirimkan, tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umat manusia yang membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Jadi anak-anak sekalian, kita pertemuan pertama pada hari ini. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini ada beberapa ilmu yang kita bisa dapat, yang kita harapkan. Tapi sebelum Bapak lanjut untuk materi hari ini, saya setidaknya kalian semua dulu cek masing-masing mejanya atau di bagian tasnya siapa tahu berantakan, silakan rapikan dulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan rapikan ya. Dulu karena pelajaran yang itu kalau sudah rapi, ya silakan coba cek di bagian mejanya sempat ada sampah yang berserakan, silakan diambil ya. Kebersihan lingkungan kita jaga. Oke, sudah. Oke. Sekarang sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Oke. Baik, untuk kali ini karena kebetulan muka-mukanya baru-baru semua, saya pimpin saja dulu doa untuk pertama kita hari ini. Ikuti setelah saya ya. Oke. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'an. Warzuqna fahman wasi'an. Amin. Baiklah, pada hari ini materi yang kita mau paparkan atau yang saya ajarkan ke anak semua tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau cek kehadiran dulu. Bagaimana pada kelas? Oke, karena saya lihat di absen memang ini saya perhatikan jumlah siswanya itu dalam orang ya. Kebetulan ini hanya alhamdulillah saya semua. Ya, itu yang kita harapkan. Karena sekali lagi ya, percuma kita kaya, tapi kalau tidak dikasih nikmat kesehatan sama saya, tidak bisa mengikuti rutinitas ya, kesehatan yang lebih penting. Oke, kita lanjut ke materi. Ya. Jadi yang kita mau bahas sekarang adalah tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sebelum kita masuk di pembahasan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, ya, ingat dua kitab yang wajib kita pedoman sebagai umat Islam sebagai petunjuk hidup. Sering dengar ceramah di malam-malam tarawih? Biasa dengar? Ceramah begini biasa. Barang siapa yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu pahalanya 10 kali lipat pada bulan-bulan seperti biasa. Berarti ada apa ketika kita membaca Al-Quran? Hadis yang menjelaskan bahwa ketika orang membaca Al-Quran itu ada pahalanya dan setiap huruf itu ada pahalanya. Ya. Mungkin kalian sudah tahu karena pasti di setiap di rumahnya kalian pasti kalau sudah masuk yang mengaji pasti disuruh sama orang tuanya. Betul mengaji itu, ya pasti ada penyampaian seperti itu sampai orang tua. Oke, kita masuk ke materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sebelum saya lanjut, saya mau tes dulu ya. Saya mau tes dulu terkait pemahaman kalian Al-Quran itu apa. Ya, Rangga, bisa sebutkan Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan
diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Hadis adalah Sahabat, saya yang tanya Al-Quran dan kalau semangat ya. Oke. Selanjutnya, Asti, coba berdiri. Al-Quran itu apa? Coba berdiri. Coba. Ya, Al-Quran apa? Menurut kamu ya. Menurut kamu Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Oke, terus. Dua pendapat dari temannya bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ini yang harus kita pahami baik. Al-Quran itu perkataan Allah, kitabullah. Ya, paham sampai sini ya? Itu Al-Quran. Sekarang sunnah atau hadis. Coba bisa berdiri. Sunnah itu apa? Atau hadis ada apa? Sunnah adalah segala bentuk perbuatan. Bisa diangkat suaranya sendiri? Sunnah adalah segala bentuk perbuatan dan perkataan dan takbir Nabi Muhammad SAW. Oke. Bisa saya aplaus dulu sama temannya? Oke. Siapa lagi namanya? Sudah. Hadis apa? Atau sunnah? Bisa berdiri? Angkat suaranya ya. Kenapa biasa sedikit. Hadis adalah segala bentuk perkataan, perbuatan, dan takbir Nabi. Oke. Jadi kalian sama ya, berarti pemahaman tentang Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah itu sudah mendingan ya. Maksudnya kalian sudah ada pemahaman sedikit bahwa Al-Quran itu wahyullah, ya, Sunnah itu perbuatan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita pahami ya. Ini fokus saya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memahami fungsi Al-Quran dan fungsi hadis atas Al-Quran. Ini kalian sudah mengarah ke situ ya. Oke? Ini kesepakatan kelas ya, saya satu orang ya dari di antara kalian. Silakan pasti berdiri. Duduk. Ya, coba perhatikan semua di atas. Wa ma anzalna alaikal kitab. Ada artinya ya, silakan. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad bin Wasyah, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oke. Jadi Bapak tidak mau bahas dulu terkait masalah maksud dan isi ayat dalam Al-Quran ini. Saya mau kasih kalian tugas semuanya. Saya bagi-bagi kelompok dulu. Jadi kita bagi kelompoknya. Jadi apa tugasnya? Silakan dicatat. Silakan dicatat. Tugasnya adalah menyimpulkan bacaan yang ada di atas ya, surah An-Nahl ayat 64. Silakan kalian diskusikan ke teman-temanmu terkait apa maksud dan ayat tersebut. Jadi saya bagi kelompoknya dulu ya. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Silakan diskusikan. Jadi poin yang kita mau cari di sini adalah maksud dari ayat yang ada di atas. Oke? Silakan dicatat. Nanti saya bagikan kertasnya. Silakan dicatat di kertas ini. Silakan diskusikan ya. Kalau perlu bisa ditulis-tulis dulu ayatnya di atas supaya kita saling mengenal ya.
Ingat, semakin banyak membaca Al-Quran, semakin banyak. Silakan. Ya, kerja saja ya. Oke. Ya. Bagus dia tulisannya ya. Ya, 5 menit ya. Ya, silakan. Oke, waktu sudah habis. Kita lanjut untuk presentasi. Jadi silakan, saya akan tunjuk di masing-masing perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi saya mau mulai dari kelompok 1. Silakan Mari. Ya, kasih tahu tangan dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tangga. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan Kesimpulan dari Quran surah An-Nahl ayat 64. Ya, Sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Oke, tepuk tangan. Itu ya. Itu itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Oke, yang kedua terkait apa yang disampaikan dari semua teman-temanmu. Kertas kerjanya sudah saya terima juga semua, nanti saya nilai ya. Kemudian ini kan waktunya juga sudah sampai waktunya ya, karena kita jadi dibatasi oleh waktu. Berdasarkan apa yang kalian sudah pelajari, coba angkat tangannya. Siapa yang bisa memaparkan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Bisa? Coba pasti kesimpulan apa yang bisa kita dapat. Coba berdiri. Bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan hadis adalah segala bentuk perkataan kaki Nabi Muhammad SAW. Oke. Dan lagi ya. Jadi untuk hari ini pertemuan kita cukup ya. Jadi untuk pertemuan depan saya bapak mau kasih tugas ya. Jadi tugas yang mau dikerjakan adalah kalian harus menghafal surah An-Nahl ayat 64 ya, lengkap beserta terjemahnya apa artinya ya. Untuk tugas minggu depan. Misalnya kita ketemu minggu depan ya. Oke. Saya rasa cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan hari ini banyak hikmahnya ya. Maksudnya banyak yang kita tahu. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, baca surah Al-Fatihah dalam hati kita. Al-Fatihah. Jadi baiklah, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selanjutnya ucapan banyak belajar ya, karena orang belajar pasti banyak tahu ya. Semakin banyak tahu, semakin kau berguna di masyarakat. Terima kasih atas kesempatannya hari ini.